Shalom, Katli Family yang terkasih. Mari kita nikmati lagi teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat melalui firman Tuhan yang hari ini terambil dari Yosua pasal yang ke-7 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-11. Tetapi saya akan bacakan di ayat yang ke-5, 10 dan 11. Demikian firman Tuhan. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Sebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya." Katli Family yang terkasih, setiap orang tidak siap untuk menghadapi kekalahan dalam proses hidup. Entah itu situasi-situasi buruk, kejatuhan, kegagalan, keputusasaan, kerugian, masalah-masalah berat dalam hidup mereka, dan lain sebagainya. Padahal itu semua adalah bagian dalam perjalanan hidup. Semua orang pasti akan mengalami kejutan-kejutan dalam hidup. Entah itu kejutan yang membuat kita senang, ataukah kejutan yang membuat kita hancur hati. Kekalahan dalam hidup adalah bagian dari kejutan-kejutan tersebut. Setiap orang secara mental siap untuk menerima kemenangan, seperti misalnya kesuksesan, kesehatan, kemapanan, kenyamanan, penghargaan, pujian, dan lain sebagainya. Tetapi sebaliknya, mental setiap orang tidak terlatih untuk menerima kekalahan dalam hidup mereka. Katri Family yang terkasih, bangsa Israel adalah bangsa yang besar. Bangsa yang telah berkali-kali berhasil meraih kemenangan dengan mengalahkan bangsa-bangsa besar di sekitar mereka. Jelas ada kebanggaan, ada kegembiraan, ada pujian, ada superioritas yang mereka rasakan. Sekalipun mereka tahu bahwa kemenangan-kemenangan itu bukan semata-mata hasil perjuangan mereka sendiri, tetapi karena tangan Allah mereka yang besar yang berperang untuk mereka dan memberi kemenangan itu bagi mereka sebagai umat kesayangan Allah. Kemenangan demi kemenangan yang telah mereka raih seolah membentuk satu paradigma bahwa mereka adalah bangsa yang tidak mungkin terkalahkan. Sehingga kemungkinan kata kalah itu tidak ada dalam kamus mereka pada waktu itu. Dan itu terlihat dalam sikap dan respon mereka ketika mereka harus menghadapi bangsa Ai, yang menurut mereka bangsa ini bangsa yang tidak besar, tidak terlalu sulit untuk dikalahkan. Karena sebelumnya mereka telah berhasil menaklukkan bangsa yang jauh lebih besar, yaitu Yeriko. Itulah sebabnya mereka pikir tidak perlu mengerahkan seluruh kekuatan Israel untuk melawan bangsa Ai, karena mereka pasti dengan mudah bisa dikalahkan. Tetapi betapa terkejutnya mereka ketika justru situasi terbalik, mereka terpukul kalah dan lari membelakangi musuh. Kekalahan itu menjadi satu kejutan yang tidak siap untuk mereka terima. Mereka hancur hati, mereka terpukul, mereka malu, mereka menangis dan terus bertanya kepada Tuhan, mengapa mereka bisa dikalahkan. Di tengah kehancuran hati mereka, dengan lembut Allah mengingatkan mereka bahwa kekalahan itu terjadi karena ada dosa di tengah-tengah bangsa Israel. Mereka berubah setia dan tidak taat atas perintah Allah. Mereka mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, menyembunyikannya untuk kepentingan mereka sendiri. Kekalahan itu adalah konsekuensi logis atas dosa yang telah mereka buat.
Kekalahan itu dipakai Allah untuk membuat mereka introspeksi diri, menyadari dosa, bertobat, dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Godly Family yang terkasih, saya tidak katakan bahwa setiap kekalahan dalam hidup apapun itu bentuknya, itu selalu karena dosa. Tidak. Tetapi kekalahan selalu menjadi alat di tangan Tuhan untuk membuat kita introspeksi diri. Apakah ada sesuatu yang tidak diperkenan Tuhan ada dalam hati kita? Apakah ada ketidakpercayaan atau keraguan kita kepada Tuhan? Apakah ada ketidaksetiaan dan ketidaktaatan kita kepada Tuhan? Apakah ada kesombongan yang perlu Tuhan kikis dalam kehidupan kita dan lain sebagainya? Kadang Tuhan izinkan kita menyerah dalam kekalahan, meskipun kita sudah berjuang begitu luar biasa. Bukan supaya kita makin terpuruk, tetapi untuk memberi kita waktu untuk mundur sejenak, introspeksi diri, membangun kembali kekuatan kita di dalam Tuhan, dan mempersiapkan diri untuk menyambut kemenangan-kemenangan besar kita berikutnya. Godly Family yang terkasih, kita tidak pernah tahu kejutan-kejutan apa yang Tuhan izinkan mewarnai proses hidup kita ke depan. Apakah kemenangan ataukah itu kekalahan? Percayalah, baik kemenangan atau kekalahan, Tuhan Allah tetap ada di pihak kita, terus berperang untuk kita, dan telah menyiapkan kemenangan-kemenangan besar yang sempat tertunda karena kekalahan itu. Tetap semangat, tetap berjuang, tetap percaya Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tetap kuatkan iman dan harapan kami ketika mungkin hari-hari ini kami sedang berada dalam kekalahan hidup kami. Yakinkan kami bahwa hal itu dipakai Tuhan sebagai batu lompatan untuk kami melambung tinggi meraih kemenangan kami berikutnya. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau tetap setia di pihak kami, meskipun kami dalam keadaan paling buruk sekalipun. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kekuatan kami berdoa. Amin.